Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk menyembah Dia yang mengasihi kita, untuk berdoa kepadanya, terlebih kita mau bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai ayat yang ke-71. Lukas 22 ayat 63 sampai 71, demikian firman Tuhan. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan Dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Yesus jawab, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semuanya, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita satu pemandangan yang sangat-sangat buruk. Satu pemandangan yang sangat-sangat keji. Satu pemandangan yang cukup menakutkan, Saudara. Mengapa? Sebab kita membaca bagaimana Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu, pribadi yang penuh dengan kasih, yang melakukan tanda-tanda mujizat untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yesus ditangkap, Yesus ada di tangan musuh-musuhnya. Bayangkan Yesus jatuh di tangan orang-orang berdosa yang marah kepadanya. Ini keadaan yang sangat menakutkan. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara jatuh ke tangan para penjahat, orang-orang yang akan menyakiti kita, bahkan mungkin membunuh kita, itu satu keadaan yang mengerikan. Kita membaca di sini bagaimana Tuhan Yesus ditahan, Dia diikat, Dia diolok, Saudara. Tidak hanya ditahan, tidak hanya diolok, tetapi dipukuli. Pernah yang mengalami kondisi seperti itu? Diikat, diolok, diejek, dihina, lalu dipukul. Ada yang pernah dipukul di sini? Saya bersyukur beberapa kali. Di antaranya oleh Bapak sendiri. Wah, saudara, dipukul itu sakit kan? Dan tidak hanya itu, Saudara, Yesus diperlakukan dengan sangat buruk. Mukanya ditutup, kemudian ditampar, dipukul, dan Dia ditanya, "Kalau engkau Mesias, tunjukkan siapa yang memukul engkau." Ini adalah kejahatan yang sangat besar. Kenapa? Mengingat yang ditangkap, yang dipukul, yang dihina, yang dianiaya itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang penuh belas kasihan, yang karyanya kepada orang-orang Yahudi sangat besar. Dia tiap-tiap hari berada di tengah-tengah orang
Yahudi pada waktu itu. Dia tiap-tiap hari ibadah ada di bait suci, mengajarkan kebenaran, menyembuhkan orang sakit, tetapi diperlakukan dengan sangat-sangat buruk. Ngeri saudara ya, Yesus di tangan para musuhnya, di tangan orang berdosa, dianiaya sedemikian rupa, tetapi kita melihat Yesus tidak menyerah. Yesus tidak melawan, Yesus tidak mengeluarkan kata-kata hujat, kata-kata perlawanan, tidak. Tetapi dia menyerah karena dia tahu dia sedang melakukan kehendak Bapanya yang di sorga. Dia menghadapi dengan penuh ketabahan sebab dia telah melalui itu di Taman Getsemani. Dia telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Bapanya. Sekiranya ini mungkin, lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Ini teladan yang besar bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita mengalami pergumulan dan kita tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita, Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kita, kita akan menghadapinya dengan penuh ketabahan. Hanya rencana Allah yang kita pahami, yang membuat kita dapat bertahan menghadapi pergumulan yang besar sekalipun, saudara. Nah, coba kita lihat lagi, saudara. Sebenarnya dalam kasus penganiayaan ini karena Yesus dia memang sudah menyerahkan dirinya untuk mengalami hal-hal itu. Yesus bisa saja melawan, dia adalah Allah, dia pribadi yang berkuasa, dia bisa saja menghancurkan orang-orang itu dalam waktu sekejap saja. Ingat seperti catatan Injil yang lain, ketika dia ditangkap dia berkata, akulah dia, lalu semua orang jatuh rebah hanya dengan perkataan akulah dia. Jadi kita bisa memahami bahwa dalam kasus penangkapan ini, penganiayaan ini, sebenarnya dia membiarkan dirinya ditahan, dia membiarkan dirinya diolok, dia membiarkan dirinya dihina, dia membiarkan dirinya dihakimi dengan cara yang sangat-sangat jahat. Bapak Ibu, semua terjadi karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Amin. Tetapi celaka orang-orang yang melakukan itu. Celaka. Kiranya kita semua terhindar dari dosa yang seperti ini. Amin, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti musuh-musuh Tuhan Yesus ini. Seperti pengawal-pengawal bait suci, seperti imam-imam besar, seperti ahli-ahli Taurat, saudara, yang memperlakukan Yesus dengan sangat jahat. Saya mau mengatakan betapa bodohnya orang-orang ini menghakimi Yesus, yang satu saat nanti akan menghakimi semua orang berdosa. Amin. Saudara, tidak jarang kita ini melawan Yesus dalam hidup ini. Kita tidak menghormati firman-Nya, kita tidak taat beribadah, seringkali kita berbantah-bantah terhadap kehendak Tuhan, kita lupa dan kita menjadi bodoh seperti orang-orang ini, sebab satu saat kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, apapun yang kita buat sekarang, pikir saudara bahwa satu saat akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, baik dan buruk, semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan para penganiaya Yesus, mereka tidak tahu bahwa dia benar-benar Mesias, bahwa dia benar-benar Juru Selamat, dan dia akan datang menghakimi semua orang berdosa. Ingat, Yesus berkata, mulai hari ini, saat ini, Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia adalah hakim untuk semua umat manusia. Amin. Mari saudara kita waspada dalam hidup ini. Ingat, sepatah kata pun yang kita ucapkan melawan Yesus, itu akan kita pertanggungjawabkan. Tindakan kita yang tidak menghormati firman. Anak-anak yang tidak hormat orang tua, hati-hati, nanti kita bertanggung jawab sama Tuhan. Setiap kejahatan kita melawan Tuhan dengan tidak menuruti firman-Nya harus dipertanggungjawabkan.
Kiranya kita tidak jatuh dalam dosa yang seperti ini. Amin. Makanya kata Petrus, kalau mengingat dunia akan dibinasakan dengan api yang menghanguskan, kalau mengingat kita akan menghadap Yesus untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Apa kata Petrus? Betapa salehnya kita harus hidup. Nah, saya juga berharap saudara bahwa dengan melihat kerelaan Yesus menerima perlakuan yang sangat mengerikan ini, dengan membaca penderitaannya, seorang yang adalah Allah, pribadi manusia, pribadi Allah sepenuhnya ini, dia menanggung penderitaan yang begitu hebat. Diikat, dipukul, diludahi di bagian Injil yang lain. Diperlakukan dengan sangat buruk. Untuk apa? Untuk keselamatan jiwa kita. Kiranya ini mendorong kita untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ini mendorong kita untuk mengasihi Dia. Ini mendorong kita untuk lebih lagi melayani Tuhan dengan penuh pengabdian. Saudara, saya menemukan satu budaya ya di Jawa Timur ini, saya tidak sebutkan sukunya, kalau orang ini udah menerima kebaikan dari orang lain, aduh dia membalasnya dengan begitu luar biasa. Bahkan boleh saya katakan kepalanya aja dikasih untuk orang yang sudah berbuat baik itu. Tetapi bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Seharusnya kita loh yang dipukul. Amin Bapak Ibu. Amin. Seharusnya kita yang diludahi. Seharusnya kita yang dicambuk 40 kali kurang 1. Seharusnya kita yang dipaku di kayu salib itu. Seharusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus dia menyerahkan dirinya, memberikan dirinya, memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya. Seharusnya ini memotivasi kita untuk memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Memotivasi kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu mengetahui kasih yang sebesar ini, apakah kita akan dingin-dingin saja? Ya, saya melihat tukang parkir, orang-orang yang di pinggir jalan yang meminta-minta itu dapat 1.000. Makasih Pak. Tuhan buka rezeki buat Bapak. Saya pernah kasih 5.000. Saudara, tidak diberi harta kekayaan dunia, tetapi diberi keselamatan kekal. Bagaimana sikap kita kepada Yesus? Mari kita mengikut Dia dengan pengabdian yang sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Mari kita mengikut Dia dengan lebih lagi. Kalau dihitung-hitung, kalau ditimbang-timbang, seberapa besar pengabdian kita kepada Tuhan? Apakah sungguh Bapak Ibu mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan, akal budi, atau kasih kita hanya serampangan saja? Apakah kita benar-benar mengatakan, aku milikmu Tuhan, bahwa aku akan melakukan apa saja yang Engkau kehendaki daripadaku? Petrus yang sempat menyangkal Yesus, dia telah berkata, Tuhan, lihat aku meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Tapi bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, ini bukan permintaan seorang pendeta atau seorang pengkhotbah, ini adalah permintaan dan tuntutan yang Allah berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari saudara, kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan ini, melawan Dia yang nantinya akan menghakimi kita. Dan mari dengan melihat kasih-Nya yang besar ini, lebih lagi dalam kita melayani Tuhan. Amin. Waduh, saya kira kalau kita semua serius memuji Tuhan, gereja kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Pemain musik memainkan atau memberikan kemampuan terbaiknya untuk Tuhan karena mengingat kasih-Nya yang besar kepada kita. Bahkan kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, mari saudara, untuk melihat betapa ngerinya ini, saya ingin membuat sebuah
kronologi peristiwa berdasarkan Injil-Injil yang lain, saudara ya. Supaya kita bisa memahami dengan jelas apa yang terjadi. Kalau Bapak Ibu melihat di Injil Yohanes pasal 18 itu ya, pertama-tama setelah Yesus ditangkap, dia dibawa ke Hanas. Hanas ini adalah mertua Kayafas, imam besar. Dan di tempat Hanas itu sudah dilakukan persidangan sebenarnya, saudara. Dan Kayafas yang memimpin sidang untuk menghakimi Yesus. Bayangkan saudara, manusia berdosa menghakimi sang juru selamat itu. Nah kemudian karena menurut peraturan agama Yahudi bahwa tidak boleh mengadili seseorang di tengah malam, saudara, maka Kayafas dengan cepat-cepat mengadakan pertemuan di siang harinya atau di pagi harinya. Untuk apa? Untuk mengesahkan hasil dari pembicaraan di malam hari itu. Ini memang kong kali kong, saudara ya. Mereka tidak melakukan persidangan dengan adil, tapi sengaja menjebak Yesus. Nah kemudian Yesus dibawa bertemu dengan Pilatus, di mana Pilatus memerintahkan Yesus dibawa ke Herodes. Dan akhirnya kita tahu mereka berhasil untuk membunuh Yesus dengan penyaliban itu. Dari kisah ini kita melihat ada dua kelompok karakter yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah manusia berdosa yang menghakimi Yesus. Dan karakter yang kedua adalah Yesus, sang hakim yang adil, yang akan menghakimi semua orang yang berdosa. Amin Bapak Ibu. Dan sekalipun manusia berdosa menghakimi Yesus, melawan Yesus sekarang, menghujat Yesus, menganiaya murid-murid Yesus. Tapi dia hakim yang adil itu akan menghakimi dengan cara yang sangat mengerikan. Dan dia yang berkuasa untuk melempar para pendosa itu ke dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Mari saudara, bagi kita yang sungguh-sungguh setia mengikuti Yesus, jangan kecewa kalau kita melihat ada banyak hujat kepada Yesus, ada banyak perlawanan kepada Yesus, bahkan gereja dihujat. Ya, saudara, di dunia barat sana orang menghujat Yesus dengan LGBT. Ya, pernikahan sejenis, mereka merobek-robek kitab suci. Ya, di negara kita ini kekristenan dihambat, kekristenan ini coba dihancurkan. Tetapi mari kita memandang dengan sukacita sebab di depan ada penghakiman yang luar biasa. Saudara, biarkan aja. Ya, biarkan aja. Kalau mereka tahu bahwa mereka akan berhadapan dengan Yesus, mereka tidak akan melakukan kejahatan yang sebesar itu. Dan mari kita juga jangan sampai dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita dengan sengaja melawan Dia yang akan menghakimi kita. Nah, mari kita sedikit melihat dulu tentang orang-orang berdosa yang menghakimi Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus dihakimi oleh musuh-musuhnya. Nah, saya mau mengatakan saudara, sama seperti Yesus membiarkan orang-orang berdosa ini menghakimi dia, membiarkan orang-orang ini menangkap dia, memukuli, meludahi, kemudian menutup kepalanya dan memperlakukan hal-hal yang buruk kepadanya, demikian pula sekarang saudara ya. Yesus itu membiarkan orang-orang berdosa menghakimi dia. Membiarkan orang-orang berdosa menghujat dia. Di kebaktian sore saya sudah khotbahkan tentang Ananias dan Safira yang karena kemunafikannya mereka mati seketika. Dan sekarang adalah masa kemurahan Tuhan di mana Tuhan tidak langsung membalas seperti dia melakukan kepada Ananias dan Safira. Tuhan masih membiarkan manusia berdosa menghujat, menghakimi dia, mengolok-olok dia, mencemarkan namanya. Kenapa? Karena kesabaran Tuhan itu, dia menginginkan supaya ada orang-orang yang diselamatkan. Mari kita memandang waktu-waktu ini, kalau ya mana, saya nggak setia juga nggak mati itu, dia saya baik-baik saja itu. Di masa yang sukar ini saya bisa melaluinya. Saudara, hati-hati, Allah itu membiarkan loh saudara ya. Tapi satu waktu dia akan menghakimi semua orang berdosa. Kalau dia menoleransi kita, kalau dia sabar, anggap kesabaran Tuhan itu sebagai
kesempatan untuk kita bertobat dan berbalik kepadanya. Saudara, kalau kita munafik dikit mati ya mungkin gereja ini kosong, termasuk pendetanya dulu mati. Khotbahnya nggak jujur dikit, buat kesaksian bohong, plek saudara nguburkan saya. Anak-anak main musik, ada kemarahan, ada kejahatan, plek, mati. Wah, seperti gereja mula-mula, sampai-sampai nggak ada orang luar yang berani bergabung dengan gereja sebab kudusnya Tuhan dinyatakan. Tapi sekarang kan tidak kan. Artinya apa? Ini kesempatan bagi kita untuk benar-benar bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Ya, di tengah-tengah kesabaran Tuhan itu ada beberapa orang, ada orang-orang yang diselamatkan melalui anugerahnya, ada orang-orang yang bertobat, ada orang-orang yang akhirnya percaya kepada Yesus, tetapi juga di waktu-waktu kesabaran Tuhan ini ada orang-orang yang tetap marah, ada orang-orang yang tetap tidak bertobat, ada orang-orang yang tetap tidak sampai kepada iman, dan mereka akan menghadapi pengadilan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa supaya di hari-hari kesabaran Tuhan ini saudara, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat lahir baru dan beroleh persekutuan dengan Tuhan. Ini yang penting, ini kekristenan saudara, bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Bukan supaya kita bisa hidup senang-senang, berfoya-foya, melakukan ibadah seperti yang kita mau, tidak. Dia mau kita menjadi umat-umatnya yang militan. Saudara, kalau pembawa pujian menyuruh kita untuk nyanyi, lompat, bergembira, ya semua bisa melakukan. Tapi kalau Tuhan meminta kita untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan, itu yang belum tentu orang akan dapat bertahan. Ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan itu tidak diukur dari perintah-perintah yang menyenangkan daging. Oh enggak, saudara. Kalau disuruh nyanyi, ku kan menari, semua bisa. Semua pasti mau lah. Oh cuma nari aja, apalagi ayo bergandengan tangan, bergandengan tangan, setelah itu semprot-semprot karena takut virus. Tapi masih maulah bergandengan tangan. Tapi kalau untuk melayani dengan pengorbanan, setia pada Yesus, tidak semua orang mau melakukannya. Saudara, pada waktu kesabaran Tuhan ini saudara, ingat, Tuhan masih membiarkan orang-orang melawan dia. Itu artinya apa? Lihat, banyak orang yang memandang Yesus dengan cara yang sangat-sangat jahat. Bahkan sampai kepada penghujatan. Lihat dunia. Ya, orang-orang yang tidak percaya itu mengatakan Yesus ini orang gila. Menyatakan Yesus ini orang yang gak beres. Dia manusia biasa, tidak mungkin dia Allah. Tetapi pada waktunya saudara, akan ada penghakiman. Itu sebabnya Lukas menasihati kita supaya jangan kita jatuh ke dalam dosa yang seperti ini. Amin. Nah, ada dua ciri orang yang melawan Yesus. Ada orang yang menghakimi Yesus, ada orang yang menghukum Yesus, memukul Yesus, melawan Yesus. Karena apa? Karena kesenangan dalam dosa. Loh saudara, ada orang-orang senang kalau mukul orang itu ya. Ada orang-orang yang suka membuli orang lain, yang suka mengejek, yang suka merendahkan. Ada. Dan ini ciri orang-orang pertama yang menghakimi Yesus. Mereka adalah para pengawal bait suci. Mereka itu menganiaya Yesus karena kesenangan, karena mereka mencari kegembiraan. Mungkin pada waktu itu ada rentan waktu, ada persidangan dan lain sebagainya. Mungkin masih menunggu persidangan di pagi hari. Mereka cari kesenangan dengan Tuhan Yesus. Dipukulnya, diludahinya, dihinanya, diejeknya. Wow. Hati-hati, ada orang-orang yang seperti ini saudara. Ada orang yang memang menghina Yesus untuk kesenangan. Wah, senang kalau menghujat ya, senang kalau melakukan dosa. Saya tidak tahu mukulnya berapa kali. Waduh, saudara, kalau orang mau mencari kesenangan dalam dosa, apalagi orang yang kasar, orang yang arogan, saya yakin untuk kesenangan dia memperlakukan Yesus dengan sangat-sangat buruk.
Mungkin kalau saya membaca di Injil Yohanes itu diludahi dia, dihantam, dihajar dia. Mungkin sudah pecah-pecah karena dia mencari kesenangan dari aniaya itu. Hati-hati saudara ya, jangan karena kesenangan dunia ini kita melawan Tuhan. Amin. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah membayangkan peristiwa itu. Saya membayangkannya aja ngeri, saudara. Kalau mukulnya kena hidung kemudian tulangnya ini patah, Tapi Yesus dia diam seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Saya marah sebenarnya melihat orang-orang yang seperti itu. Tetapi saya juga harus berhenti marah, saudara, membaca itu. Karena apa? Karena seringkali kita juga memukul Yesus, menganiaya Yesus dengan dosa-dosa kita. Ingat bahwa dia dipukul karena dosa kesalahan kita. Dia dianiaya karena pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara ingat, ya, kalau kita melawan Yesus sama saja kita memukul wajah Yesus. Kalau kita tidak menghormati firman-Nya, sama saja kita meludah di wajah Yesus. Kalau kita tidak membiarkan firman menjadi penuntun dalam hidup kita, sama saja kita menganiaya Yesus. Seperti ketika Paulus bertemu dengan Yesus saat Paulus menganiaya jemaat Tuhan, membunuh orang-orang percaya. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saudara, saat kita tidak menghargai firman, tidak memberi waktu-waktu khusus untuk memuliakan Tuhan, bahkan kita mungkin melawan Tuhan, sama saja kita memukul Yesus. Makanya ada istilah, jangan salibkan dia yang kedua kali. Kalau saudara sudah ditebus dari dosa, tapi masih berbuat jahat, sama saja kita menyalibkan Tuhan lagi. Ibrani mengatakan apa? Orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, mengecap karunia Roh Kudus, tetapi murtad lagi, dia menyalibkan anak manusia itu lagi. Saya yakin tidak ada seorang pun yang mau memukul wajah Yesus. Amin. Jangan menampar dia dengan pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kita. Jangan meludahi dia dengan pengkhianatan kita kepada Tuhan. Saudara, saya berharap saya berharap saya tidak sekejam orang-orang itulah ya. Ya. Tentunya kita berharap kita tidak sekejam orang-orang berdosa yang telah menghukum Yesus itu. Tetapi saya harus jujur, realitanya kita ini lebih sering mengutamakan kesenangan pribadi daripada kepentingan Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau penganiaya Yesus ini kan mereka tidak tahu siapa Yesus ya, sehingga dia memukul. Tapi kalau kita kan udah tahu firman, udah baca Alkitab, tetapi sering kali kita lebih mengutamakan kesenangan sendiri daripada kepentingan Tuhan. Mari saudara kita belajar mengutamakan dia lebih dari segala-galanya. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat. Ya. Dan tak jarang kita ini juga menoleransi ya, kalau melihat orang-orang mengolok Yesus, mentertawakan Yesus, rasanya tidak ada duka cita di hati kita ketika melihat, saya melihat di televisi ya, di Al Jazeera, di CBN, di CNN USA itu, orang-orang menghujat Yesus demikian rupa, tetapi apakah ada duka cita dalam hati kita kalau kita melihat Yesus dihujat, kalau kita melihat firman dilecehkan, kalau kita melihat gereja dianiaya, apakah ada kesedihan sehingga membuat kita berlutut, berdoa, tapi kadang kita oke saja ya. Melihat kesalahan orang-orang di sekitar kita, kita tidak coba menasehati, seolah-olah kita setuju dengan dosa-dosa yang melawan Yesus. Mari saudara, jangan karena kesenangan dunia, jangan karena kepentingan sendiri, akhirnya kita berdosa kepada Tuhan. Yang berikutnya saudara, adalah orang-orang yang menghakimi Yesus karena apa? Karena pangkat, karena jabatan. Ini adalah pemimpin agama-agama Yahudi, ini adalah ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang terancam dia ditinggalkan oleh masyarakat karena kehadiran Yesus.
Nah, orang-orang ini tampaknya di permukaan dia tidak sejahat para pengawal bait suci. Tampaknya dia lebih beradab karena tidak memukul Yesus, tidak meludahi Yesus. Tetapi mereka telah melakukan pelanggaran yang sangat berat karena dia menyidang Yesus dengan tidak adil. Mereka melakukan formalitas sidang tetapi sesungguhnya dia sudah menetapkan hukumannya. Nah ini saudara. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah? Bukan secara tulus untuk mendapatkan jawaban dan mau percaya, tetapi mau menjebak Yesus supaya dapat membunuh Yesus. Ini juga kejahatan yang sangat besar. Karena mereka menginginkan kekuasaan, maka mereka memperlakukan Yesus dengan sangat-sangat buruk, saudara. Mereka ini istilahnya apa ya, memanipulasi sidang. Seharusnya saudara ya, dalam beberapa catatan latar belakang perjanjian baru saudara ya, menyidang orang tuh nggak boleh di tengah malam, tetapi itu dilakukan. Makanya kenapa Kayafas dia buru-buru membuat sidang di pagi hari untuk mengesahkan apa yang dibicarakan pada malam hari. Kemudian seharusnya memutuskan sebuah pelanggaran hukuman itu atas dasar saksi-saksi yang valid. Tetapi mereka tidak mendatangkan saksi-saksi yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, mereka justru menggunakan saksi-saksi palsu dan ini adalah kejahatan terhadap keadilan, saudara. Kemudian kita juga membaca bagaimana imam besar yang memutuskan Yesus bersalah dan pantas dihukum. Dia berkata apa? Kita sudah mendengar dari mulutnya sendiri, kita tidak butuh saksi lagi. Seharusnya mereka harus mendatangkan saksi dan mengadilinya dengan sungguh-sungguh. Ini juga sebuah pelanggaran yang sangat luar biasa. Karena biasanya saudara, penentuan hukum masyarakat pada waktu itu dimulai dari orang-orang yang terjunior dulu, baru putusan akhir itu tiba pada imam besar. Tapi ini sebaliknya, imam besar sudah memutuskan terlebih dahulu. Ini dosa yang sangat luar biasa. Dan saya juga melihat kasus-kasus hukuman mati di orang-orang Yahudi itu seharusnya dilakukan 3 hari setelah sidang. Tapi ini tidak menunggu beberapa waktu lama, Yesus disalibkan pada hari itu. Bahkan ada artikel yang mengatakan bahwa saat 3 hari menunggu eksekusi, para pemimpin agama harus berpuasa. Artinya apa? Tidak boleh yang namanya hukuman mati dilakukan pada saat hari raya. Mereka sedang mempersiapkan hari raya Paskah, saudara. Dan ini kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Siapa yang menghukum Yesus sebenarnya? Sekalipun menggunakan tangan orang-orang Roma, adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama orang-orang Yahudi. Siapa pengawal bait suci? Adalah orang-orang beriman kepada Yahweh, tetapi ternyata mereka hidup di dalam kejahatan yang luar biasa. Apa pelajaran bagi kita? Bapak Ibu, tidak cukup hanya bergereja, mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, tapi kita butuh pertobatan di dalam hati kita. Orang sekarang kan mengukur meriahnya gereja, waduh kebaktiannya asik ya, enak ya, wih khotbahnya luar biasa, menyenangkan, waduh aktivitasnya banyak, tapi tanpa pertobatan dalam hati tidak ada gunanya, dan hanya firman yang hidup, yang benar yang bisa mengubah hati seseorang. Hanya Roh Kudus yang mengubah hati orang. Saudara, saya berkhotbah dengan cara seperti apapun juga. Mungkin musik ini di setting sehebat apapun, mungkin situasi gereja dirubah seindah apapun, kalau kita nggak sungguh-sungguh lahir baru, itu nggak ada gunanya. Saya teringat khotbah Bapak Robi Marini beberapa waktu yang lalu. Semua usaha manusia untuk membersihkan diri, ya, apalah yang namanya mungkin resolusi dan lain sebagainya, tanpa kelahiran baru itu tidak ada artinya. Amin Bapak Ibu. Ini yang dilakukan imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Mereka coba membereskan diri dengan perbuatan baik. Mereka coba merobohkan berhala-berhala, tapi mereka menolak Yesus. Mereka
tidak mau menerima Yesus. Dan akhirnya apa? Rumah yang bersih itu, yang telah dibersihkan itu, yang ditinggalkan oleh kuasa jahat itu, maka akan menjadi lebih hancur karena kuasa jahat itu kembali dan membawa teman-temannya. Sebab rumah itu kosong. Saudara mau berpuasa, saudara mau melakukan kebaikan, saudara mau membuang jimat-jimat, tapi kalau menolak Yesus, hidup kita kosong dan dalam bahaya. Orang yang seperti itu akan lebih jahat dari sebelumnya. Ya bagaimana dengan pelayan-pelayan Tuhan ini? Apakah benar-benar kita lahir baru memiliki Yesus dalam kehidupan kita? Hati-hati, sudah banyak orang-orang yang belum lahir baru tetapi tampaknya agamawi kan begitu ya. Tapi tidak ada sikap hormat, memberontak, tidak memuliakan Allah. Nah ini kan mengerikan. Tidak cukup hanya kita nyanyi di gereja, pokoknya aku wis kebaktian, wis teko, pokoknya aku wis memberi persembahan, dengar khotbah, tapi enggak ada perubahan dalam hidup. Saudara, ini akan seperti imam-imam kepala, seperti pemimpin-pemimpin agama Yahudi, seperti ahli-ahli Taurat yang mereka mengaku percaya, mereka beribadah, mereka menyembah Tuhan, mereka mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah, tetapi mereka melakukan kejahatan yang sangat besar kepada anak Allah yang penuh dengan kasih karunia itu. Mari kita berwaspada supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang seperti ini. Sebab kalau kita tidak hati-hati, saudara, kita bisa jatuh dalam dosa yang sama. Bapak Ibu bisa melihat di dunia maya ya, karena memang medsos sudah luar biasa. Kita menemukan ada banyak orang-orang percaya yang seperti imam-imam kepala ini, seperti ahli-ahli Taurat ini, tidak mengalami kelahiran baru, tidak mengalami pertobatan sejati. Mereka begitu aktif dalam bergereja, mereka begitu aktif dalam pelayanan, tetapi jatuh dalam dosa perselingkuhan, jatuh dalam dosa seksual, jatuh dalam dosa-dosa yang lain. Kadang orang heran, ini kan keluarga ini kan setia ya ke gereja, tapi kok akhirnya pisah. Oh, ini keluarga ini kok setia, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena tidak cukup hanya mengikuti ritual-ritual ibadah. Kekristenan sejati itu bicara kelahiran baru. Kapan kita lahir baru? Saat kita diberi kehidupan baru oleh Tuhan melalui anugerah dan iman. Dan iman yang hidup, iman yang menyelamatkan adalah iman yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang kedua, saudara, ini kebenaran yang harus kita pahami bahwa ada waktunya Yesus yang dihakimi itu. Yang pada saat itu dikatakan sudah duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga, akan datang kembali dan menghakimi semua orang berdosa. Amin. Ini yang harus kita perhatikan bersama, bahwa akan ada hari penghakiman itu, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kita lahir baru, hari itu akan menjadi hari sukacita, sebab kita melihat keadilan Allah dinyatakan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang tidak lahir baru, hari itu akan menjadi hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat mengerikan. Sehingga mereka berkata kepada gunung-gunung, kepada batu karang, timpalah kami, supaya kami tidak berhadapan dengan anak manusia, hakim yang adil itu. Saudara, sebenarnya sikap Yesus diam pada waktu dipukul, diludahi, kata Petrus, dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dia tidak membalas dengan kejahatan. Sebenarnya itu sudah hukuman bagi orang-orang berdosa pada waktu itu. Itu menegaskan bahwa orang-orang beragama itu sebenarnya salah. Hanya ada dua kemungkinan, Yesus yang salah atau orang-orang itu yang salah. Dan melihat sikap Yesus yang menyerah, yang tidak melawan, yang membiarkan dirinya dianiaya, itu menunjukkan bahwa Yesuslah yang benar. Amin. Bahwa pengakuan Tuhan itu benar. Dan kalau memang Tuhan itu benar, Dia adalah Mesias, sudah seharusnya kita taat dan menghormati Dia. Amin. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Dia menghakimi sebagai apa?
teks ini menunjukkan bahwa dia itu akan menghakimi orang berdosa sebab dia adalah Mesias. Sebab dia adalah Kristus yang ditetapkan oleh Allah untuk menghakimi semua orang. Dia berkata seperti ini orang-orang itu. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Tetapi Yesus menjawab mereka, apa gunanya aku menjawab karena kamu tidak akan percaya. Kalaupun toh aku bertanya kepada kamu sesuatu, kamu tidak akan menjawab. Saudara, kalau Yesus tidak menjawab atau dia menjawab dengan tidak secara tegas, ya aku Mesias, bukan karena dia bukan Mesias, bukan. Tapi itu menggenapi perumpamaan, menggenapi bagaimana dia berbicara dalam perumpamaan supaya orang yang punya mata tidak melihat, orang yang punya telinga tidak dapat mendengar. Ingat saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran itu hanya akan dinyatakan kepada orang-orang yang merindukan kebenaran, yang mencari kebenaran. Tapi orang-orang yang mencemooh kebenaran tidak akan pernah memahami kebenaran. Jangan sampai sebelum khotbah ada yang ngomong, khotbahnya Om Doni lagi, ini cerita Alkitab lagi. Saudara nggak akan bisa paham kebenaran. Haleluya Bapak Ibu. Mau belajar teologi sampai doktor pun bisa nggak ngerti kebenaran. Karena kebenaran hanya diberikan kepada orang-orang yang terbuka. Orang-orang yang rendah hati. Yang bertanya bukan untuk menghakimi, untuk menjebak, tetapi yang benar-benar rindu kebenaran. Ya. Seperti rusa yang haus akan air yang jernih, apakah kita sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan? Tentunya kita semua percaya Yesus itu Mesias, amin. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tetapi mengapa Yesus tidak mengatakan, ya itu aku, karena memang kebenaran itu tertutup bagi para pencemooh, tertutup bagi orang-orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat. Tapi kebenaran akan dibuka bagi setiap orang yang hatinya terbuka untuk firman Allah. Bapak Ibu, ketika kita baca firman Allah, harusnya kita berkata, Tuhan berbicaralah kepadaku, apapun yang kau katakan, aku mau mendengar dan aku mau mempercayainya. Yesus akan menghakimi semua orang berdosa, sebab dia adalah anak Allah. Dia berkata seperti ini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Loh Pak Pendeta, itu kan anak manusia bukan anak Allah. Tetapi orang Yahudi langsung bertanya, apakah engkau anak Allah itu? Saudara, anak manusia adalah istilah yang digunakan Yesus untuk menunjukkan siapa dirinya. Tetapi ini menggenapi nubuatan baik di dalam Mazmur pasal 2, Mazmur pasal 110, bahwa Yesus adalah Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai musuh-musuhnya ditaklukkan kepadanya. Amin Bapak Ibu. Petrus berkhotbah, Yesus ini yang engkau salibkan ini telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Dan kalau dia adalah Tuhan dan Kristus, maka sudah seharusnya kita tunduk taat kepadanya. Melayani dia dengan penuh pengabdian. Amin. Bapak Ibu, kalau kita menyanyi, kalau kita memainkan alat musik, kalau kita berkhotbah, kalau kita bergereja, lakukan itu bukan seperti untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan. Dan kalau kita melakukan untuk Tuhan yang begitu mengasihi kita, mari kita melakukannya dengan penuh pengabdian. Saya yakin kita akan memperlakukan Pak Bupati tidak dengan sembarangan, memperlakukan Pak Presiden apalagi. Tapi bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Seharusnya dengan penuh pengabdian. Dan Yesus akan menghakimi semua orang berdosa karena apa? Karena orang-orang berdosa menolak kesaksiannya. Saudara, ini satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jangan sampai kita menolak firman. Amin. Kalaupun toh sekarang kita masih jatuh dalam dosa, itu menunjukkan bahwa kita masih manusia. Tetapi ketika dia menegur kita,
Firman-Nya datang kepada kita. Mari kita menerima kesaksian itu, mari kita bertobat, dan mari kita kembali kepadanya dan memuliakan Dia. Amin. Mari kalau Yesus sudah begitu mengasihi kita, dengan memberikan dirinya, menderita untuk keselamatan jiwa kita, mari kita mau mengasihi Dia dengan pengabdian yang besar. Amin. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Saya sudah khotbahkan mengapa kita harus terus mengingat pengorbanan Yesus, supaya kita mengenang kasih-Nya, mengenal kasih-Nya yang besar, dan kita mengabdi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sama-sama kita berdiri.